Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahul munir. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Kendal. Walaupun saya lihat belum ada yang sepuh, Ustadz Mahtum AS Amerika Serikat, Ali Samhari belum sepuh ya. Kam umurakum ya Ustaz? Oh, 73 tahun masih belum sepuh. Beliau ini teman sekelas saya dulu di Gontor, dan beliau sempat menjadi ketua organisasi pelajar Pondok Modern, dan saya hanyalah seorang ketua bagian penerangan. Jadi ini adalah bos saya dulu di Gontor gitu. Kalau beliau tinggal di Jakarta, beliaulah yang menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, insyaallah dalam perjalanan Ibu Bupati, Ibu Hajah Diah Permatasari, dan juga Pak Camat Muspika Kecamatan Singorojo, Bapak tadi Kapolsek dan Ramil, dan juga Bapak Kepala Negeri Ngare Anak. Kalau Pak Prabowo itu kepala negara. Pak Agung Wijoyo, mana beliau tadi? Ya. Para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, baik pimpinan daerah hadir, Ketua PDM Bapak Kiai Haji Ehsan Intizam LCMAG, dan para anggota Pleno PDM dan juga pimpinan daerah Aisyah, semua pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Kendal, dan khususnya Ketua PCM sekaligus PRM Singorojo Bapak Mubiadi, dan segenap jajaran PCM PCA, hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya saksikan terakhir tadi, yaitu pengumpulan dana untuk pembangunan Taman Kanak-kanak Aisyah ya, di Singorojo ini, saya menyimpulkan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah mengamalkan ajaran Islam, ajaran Al-Quran yang tadi disingkat sebagai ASOI. ASOI itu bahasa Jerman, artinya asyik. Tapi tadi Al-Quran, sholat, infak, dan tidak akan merugikan. Oleh karena itu, saya berpendapat tidak perlu lagi berceramah, karena apa yang akan saya ceramahkan sudah bapak-bapak, ibu-ibu semua lakukan. Maka cukup saya mengatakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai ceramahnya. Tapi kalau assalam itu di awal ya. Kalau di akhir ceramah baru wassalamualaikum. Jadi tadi belum penutup ceramah. Inilah Muhammadiyah kita. Muhammadiyah adalah organisasi atau gerakan tempat beramal. Semua kita yang bergabung di Muhammadiyah ini, termasuk Aisyah, apalagi tadi paduan suaranya juga melantunkan Mars Aisyah ya. Ya. Saya tidak hafal, tapi saya lihat dari kaum ibu siapa yang bergerak suaranya ketika melantunkan Mars Aisyah. Dan saya perhatikan dari samping tadi paduan suara luar biasa bagusnya. Saya tahu ya, karena banyak artis yang ikut pengajian di kediaman kami di Jakarta. Saya tahu kalau menyanyi yang bagus paduan suara, lihat mulutnya. Kalau bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu hebat. Nah, seperti paduan suara Aisyah. Dari mana tadi? Cabang Singorojo, luar biasa. Oleh karena itu ya, kita bermuhammadiyah ini sejatinya adalah sedang berada dalam kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada fi sabilillah. Apa ibu-ibu dan bapak-bapak? Yang keras. Berada di jalan Allah. Jalan Allah itu menuju surga. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab sabilullah, tapi juga sabilus salam, jalan kedamaian dan perdamaian, jalan ke Darussalam, kampung damai, yaitu surga, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, dengan segala nama-nama yang lain. Bahkan sering disebut bukan dalam bentuk tunggal sabil, tapi dalam bentuk jamak subul, subulus salam, jalan-jalan menuju Darussalam, menuju kampung damai, yaitu surga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sempat menyumbang tadi, terkumpul 600 juta ya Pak Ketua PDM, terkumpul tadi 600 juta rupiah. Betul? Oh, rupanya saya tambah 10. 60 juta rupiah. Berapa total biayanya? 100 juta, kekurangan 40 juta rupiah. Siapa yang ingin berangkat ke surga, ingin menuju surga, masih tersedia peluang menyumbang 40 juta. Saya tadi menghubungi pihak-pihak di Jakarta. Alhamdulillah sudah berapa menit saya WA nggak dijawab-jawab. Langsung saya telepon tadi, baca nggak WA saya? Oh iya bang, gitu udah. Alhamdulillah untuk semua. Belum dong. Ya Allah, untuk semua, bukan sisa, semua alat permainan yang dibutuhkan oleh TK itu nanti sudah ada yang akan membantu. Alat permainan, ayo apa ibu-ibu? Ini saya tanya ibu-ibu ini.
Yang alumni TK, siapa alumni TK? Saya nggak pernah masuk TK. Punya nanti tolong saya dikirimi daftarnya, alat-alat bermain untuk sebuah TK, entah tempat latihan, semuanya untuk latihan, bahasa pendidikannya psikomotorik, latihan mental, apa saya juga nggak tahu namanya itu. Ya, dari ayun-ayunan, dari naik segala macam, tolong dibuat daftar ya. Dan nanti kepada yang bersedia membantu ya, nanti akan dikirim ke mana? Singorojo ini ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk itu mutlak perlu ada keikhlasan bermuhammadiyah, termasuk beraisyah. Karena kita bermuhammadiyah, beraisyah, sejatinya seperti yang saya katakan tadi, sedang berada fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak sekedar fi sabilillah, ditambah al jihad fi sabilillah, sebagaimana ayat surat Al-Fatir berapa? 29 yang dibacakan tadi, ujungnya tijaratan lan tabur. Kita mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan merugi. Dengan jihad fi sabilillah, itu yang dibaca oleh jamaah haji dan jamaah umroh ketika tawaf apa ketika sa'i itu. Allahumma hajjan mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura. Doa baik ketika tawaf maupun ketika sa'i yang selalu dilantunkan oleh jamaah haji maupun jamaah umroh. Mereka berharap wa tijaratan lan tabura. Namun ayat tadi menjelaskan kepada kita, tidak perlu kalau belum mampu untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, asalkan kita berjihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang kita miliki, dengan diri kita untuk berjihad di jalan Allah. Ujungnya sama tadi, yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berniat ya, baik yang menyebut namanya, karena sesuai ayat tadi itu secara sembunyi-sembunyi, maka ditulis hamba Allah, atau pakai nama juga bagus-bagus saja, asal tetap ikhlas. Ibu-ibu, bapak-bapak semua akan dijanjikan Allah tijaratan lan tabur. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah ya, saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir kembali di Kabupaten Kendal ini, khususnya di Kecamatan Singorojo dan di Desa Ngare Anak. Yang terakhir saya ke Boja, tidak jauh dari sini, waktu Ustadz Mahtum Ali Samhari Mantu. Saya sangat senang dengan lokasi daerah ini dikitari oleh pegunungan ya, sehingga udaranya relatif sejuk ya. Saya tidak lihat dari tempat saya duduk ini ada ibu-ibu yang mengipas-ngipas, kecuali yang kepanasan karena dikitari oleh pegunungan. Namun tadi terus terang saya selalu berada di suatu kota, ingin tahu apa arti dari desa maupun kota itu ya. Tadi Ngare Anak katanya mengasuh anak ya. Iya,
ngare anak, betul begitu. Wah, langsung saya berimajinasi para orang tua, khususnya kaum ibu di desa ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengasuh putra-putrinya. Betul begitu. Nah, tapi ketika Singorojo, kalau Singorejo, bukan Rojo, Raja, Rojo, Singorejo ada di Gresik, saya pernah ke sana. Ada juga di daerah Jawa Tengah, saya lupa, nggak terlalu jauh, di Demak, ya, Singorejo. Tapi di Kendal ini Singorojo, apa artinya? Kalau dibalik Raja Singa. Wah, itu nama penyakit yang berbahaya. Bukan itu ya. Bukan karena merajalelahnya penyakit Raja Singa. Tapi Singorojo, waduh, pasti singa, rajanya singa. Nah, itu ada tokoh Muhammadiyah, tokoh pergerakan nasional, kalau tidak salah jadi pahlawan nasional, pernah menjadi ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, cikal bakal MPR RI sekarang. Maka di gedung MPR RI foto beliau dipasang, dianggap sebagai ketua MPR RI pertama, walaupun masih bernama KNIP, bukan KNPI. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, bernama Kasman Singodimejo. Itu beliau memang kalau sudah berbicara itu kayak singa di atas meja. Namanya Singodimejo. Mohon maaf, sampai akhir hayatnya beliau terpaksa membawa kateter di atas kursi roda, mengajar rapat. Luar biasa semangat perjuangan dari orang tua kita, tokoh Indonesia, Kasman Singodimejo. Itu singa di meja. Kalau ini singo di rojo, singa di raja. Waduh, saya bisa membayangkan. Nah, apakah ada singa-singa berkeliaran di sini? Saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan bahwa dinamika dakwah persyarikatan Muhammadiyah cukup maju dan berkembang. Tadi di Ngare Anak saja, Ngare Anak apa? Singorojo tadi sudah ada 2 TK, 3 TK. Di mana? Ngare Anak apa? Singorojonya. Sudah ada 1 pesantren tahfidz, sudah ada 2 masjid, 1 masjid, 1 musola. Apalagi? Balai latihan kerja untuk luar negeri. Ya. Biasanya BLK itu melatih calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Saya tahu di daerah Kendal ini ada PJTKI. Karena 98-2000 saya mendapat amanah sebagai Dirjen Direktur Jenderal Bina Penta di Departemen Tenaga Kerja. Salah satu tugas mengawasi pengiriman TKI ke luar negeri. Bukan BLK untuk luar negeri ya. Bagus sekali untuk bisa masuk ke lapangan kerja. Anak-anak kita dilatih terlebih dahulu. Dan sekarang ada rencana TK yang keempat ya. TK yang ketiga. Sudah ada 2 apa sudah ada 3? Sudah ada 3. Ini yang tadi galang dana untuk yang keempat. Wah, tidak tanggung-tanggung 2 tingkat. Saya belum pernah lihat ada taman kanak-kanak gedungnya 2 tingkat. Wah, biar anak-anak latihan lari ke atas. Ini betul yang diteriakan tadi oleh Kiai Haji Ihsan Intizam, slogan-slogan di Muhammadiyah. Kebetulan dulu saya yang mengusulkan itu di Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta, ketika saya terpilih lagi untuk periode kedua memegang amanah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Namun sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, jabatan tertinggi saya di Muhammadiyah, karena tidak boleh 3 periode berturut-turut, walaupun sudah ada selingan, bahkan sekarang 2 periode, saya boleh ke PP Muhammadiyah lagi. Dan saya tahu dari daerah-daerah masih banyak yang mencalonkan, namun saya menolak, karena jabatan tertinggi saya di Muhammadiyah sampai sekarang adalah Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah di kelurahan tempat saya tinggal, Pondok Labu di Jakarta Selatan sana. Maka ketika termasuk Ustadz Mahtum mengirim WA kepada saya, mengundang ke Ngare Anak ini, katanya dekat Boja, saya langsung jawab insya Allah, walaupun hari-hari ini saya sedang sibuk. Kemarin lusa baru tiba dari Sumbawa, menengok pesantren yang saya asuh, pesantren modern internasional Dea Malela. Terus ada acara lagi, apalagi 9, 10, 11 November, persis pekan depan, saya mengadakan the 9th World Peace Forum, forum perdamaian dunia yang ke-9. Ada sekitar 100 tokoh dunia dari 32 negara akan hadir, 100 tokoh dari dalam negeri Indonesia. Ini sedang tadi saya berhubungan dengan panitia memastikan persiapan. Nanti malam ada rapat dengan panitia, jadi sangat sibuk sekali, dan banyak undangan ke tingkat cabang, tingkat ranting, apalagi dalam rangka Milad Muhammadiyah. Namun begitu saya terima WA, khususnya diperkuat oleh sahabat saya Ustadz Mahtum Ali Samari untuk datang, bismillah saya datang ke Ngare Anak Singorojo Kendal ini. Bukan apa-apa, yang mengundang saya pimpinan daerah dan pimpinan cabang, sementara apalah saya hanyalah seorang ketua ranting Muhammadiyah, harus sami'na wa ata'na kepada atasan, kira-kira demikian. Nah, selain yang sudah saya katakan tadi, kita bermuhammadiyah adalah dalam rangka berkehidupan fi sabilillah. Ini mahal ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita tidak berorganisasi sekedar berorganisasi, tapi sejatinya kita sedang berada fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, berdakwah li'la'i kalimatika hiyal ulya. Maka dulu pernah ya, di hari bermuhammadiyah tingkat Jawa Tengah sudah 10 tahun yang lalu, di Masjid Agung Jawa Tengah ya, saya kenalkan dan usulkan doa yang layak dibaca oleh kita warga Muhammadiyah ya. Doa itu kira-kira berbunyi, Allahumma ja'alna minal mu'mininal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang beriman yang penuh dengan keikhlasan. Kita beriman kepada Allah dan kita berjuang di jalannya dengan penuh keikhlasan. Maka bunyi doanya, Allahumma ja'alna minal mu'mininal mukhlisin. Ikuti, Allahumma ja'alna minal mu'mininal mukhlisin. Namun kita berjuang, berdakwah dan berjihad di jalan Allah ini tidak sekedar bermodalkan keikhlasan, tapi perlu meningkatkan perbuatan kita, meningkatkan kualitas. Dan ini Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak berorientasi pada jumlah dan bilangan. Berapa jumlah anggotanya kita tidak tahu. Sekarang pengamat asing
menulis Muhammadiyah yang beranggotakan 60 juta. Saya berbicara di luar negeri, dikenalkan oleh moderator mantan former president of Muhammadiyah. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya ketua umum itu presiden. Former presidents of Muhammadiyah, an organization with about 60 million followers. Organisasi dengan 60 juta pengikut. Wah, saya nggak pernah tahu berapa jumlah Muhammadiyah. Yang punya kartu anggota waktu itu belum 2 juta. Tapi anggotanya luar biasa. Memang masih kecil, 60 juta dari 240 juta muslim di Indonesia. Muhammadiyah hanya sekitar berapa itu? Kurang dari 1/4 ya. Namun dikenalkan. Kebetulan saya menghadiri, mohon maaf ini sudah lama sekali, General Assembly of World Jewish Congress, muktamar pertemuan umum dari Kongres Yahudi sedunia. Saya diundang untuk berbicara atas nama umat Islam sedunia tentang religious freedom, kebebasan beragama dalam Islam. Maka saya datang di sebuah kota indah, Budapest, Hongaria. Semua hotel di kota itu di-booking oleh orang-orang Yahudi. Jumlah pesertanya kayak muktamar kita, 3.500. Muktamar lebih ya, 4.500. Ramai sekali. Ketika saya dikenalkan oleh pembawa acara dengan nama dan jabatan tadi ya, dan dikenalkan pengikutnya belum 60 waktu itu, 30 juta. Tepuk tangan itu, gemuruh 3.500. Bro, kenapa mereka tepuk tangan ya? Moderator bilang lebih banyak dari umat Yahudi sedunia yang hanya sekitar 20 juta, tapi mereka menguasai dunia. Bahkan ketua organisasi itu putra dari pemilik parfum Estée Lauder. Ada ibu-ibu yang pakai Estée Lauder? Ah, itu Yahudi punya itu. Nah, kita bermuhammadiyah tidak sekedar jumlah anggota, tapi yang penting mutu dan kualitas. Itulah yang dalam bahasa Arab sebut ihsan. Hasan baik, ahsan lebih baik, terbaik. Ihsan keterbaikan. Maka doa kita yang ketiga, Allahumma ja'alna minal mu'minin. Oh mohon maaf, ada kelupaan satu. Allahumma ja'alna minal mu'mininal amilin. Orang beriman yang beramal. Karena Muhammadiyah itu tidak sekedar iman di dalam dada, di dalam hati, tapi iman yang dijelmakan dalam perbuatan nyata. Maka doa kita, Allahumma ja'alna minal mu'mininal amilin, yang berbuat. Silakan ulang. Allahumma ja'alna minal mu'mininal amilin. Baru yang ketiga, kita beramal dengan penuh keikhlasan. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak berinfak tadi. Maka waja'alna minal amilinal mukhlisin, yang penuh dengan keikhlasan. Ayo katakan bersama-sama, waja'alna minal amilinal mukhlisin. Nah, tidak sekedar ikhlas di dalam beramal, berbuat, tapi cenderung meningkatkan kualitas. Maka ditambah lagi, waja'alna minal amilinal mukhlisinal muhsinin. Ada muhsinin. Ikuti setelah saya. Waja'alna minal amilinal mukhlisinal muhsinin. Oh, ini jelas belum makan siang ya. Sudah makan pagi? Nah, saya tadi menikmati begitu datang itu talas ya. Nah, jarang-jarang saya ketemu talas. Saya tadi didatang dibawa ke gedung sebelah. Tahu-tahu kantor urusan agama. Waduh,
Saya sempat grogi, jangan-jangan saya mau dinikahkan. Alhamdulillah rukun nikah lengkap, calon mempelai pria. Terus tempatnya penghulunya belum datang. Ada yang bilang itu aja Ustadz Mahtum jadi penghulu. Ya, rukun yang pentingnya belum tersedia, yaitu calon mempelai wanita. Bercanda saja. Ya, saya diberi talas. Saya minta kopi, karena kopi Boja dulu enak di rumah gitu. Terus saya lanjutkan talas juga di sini gitu. Jadi sudah kenyang saya. Ibu-ibu belum makan pagi, makan siang. Kalau gitu saya mengundang semuanya untuk makan siang setelah ini di rumah masing-masing. Itulah doa kita. Allahumma ja'alna minal mu'mininal amilin. Diulang akhirnya ada wa ja'alna minal amilinal mukhlisin. Yang ketiga, ulang dari amilin, wa ja'alna minal amilinal mukhlisinal muhsinin, yang cenderung berbuat kebaikan. Ikuti saya semua. Allahumma, saya duluan. Allahumma ja'alna minal mu'mininal amilin. Waja'alna minal amilinal mukhlisin. Waja'alna minal mukhlisinal muhsinin. Kalau dibaca doa itu cocok dengan warga Muhammadiyah, sehingga kita bermuhammadiyah, berhari Muhammadiyah, betul, berhari Muhammadiyah, bukan bulanan. Ini bulanan, tahunan. Berhari bermuhammadiyah setiap hari, bahkan berhari bermuhammadiyah setiap waktu. Kalau doa itu dibaca setiap selesai sholat, artinya kita bermuhammadiyah setiap waktu dengan penuh keikhlasan, sehingga gerakan Muhammadiyah ini akan berkembang. Dengan tadi terakhir, waja'alna minal mukhlisinal muhsinin, yang berbuat terbaik, yang cenderung untuk meraih kualitas. Karena sekarang ini ada ungkapan dalam bahasa Inggris, pada era seperti sekarang, era globalisasi, dunia ini berbunyi dalam bahasa Inggris, no longer number counts. No longer number counts. Ini kalau di Kendal nggak usah diterjemahkan ya. Kalau diterjemahkan nanti dianggap ibu-ibu, bapak-bapak tidak paham. Nah, tapi karena nggak ada respons, ini pertanda nggak paham. No longer, tidak lagi, tidak selamanya. No longer. Apa? Katakan no longer. No longer. Terima kasih anak-anak. No longer, tidak lagi, tidak selamanya. Number counts. Tahu number? Nomor. Number counts. Counts itu berhitung. Tidak lagi, tidak selamanya angka itu yang berhitung, atau angka itu yang diperhitungkan. No longer number counts. Ikuti saya. No longer number counts. Sambil kita jemput Ibu Bupati Kabupaten Kendal, ya, beri apresiasi kepada beliau. Selamat datang kepada Ibu Bupati Kendal, Ibu Hajah Diah Kartika Permanasari SEMM. Selamat datang Ibu Bupati. Ini siapa nih? Hah? Oh, dan Ramil ya. Biasa kalau salaman itu bukan Muhammadiyah.
Selamat datang Ibu Bupati Kendal, Ibu Hajah Dia Kartika Permatasari SEM. Yang sudah ngisi mana? Yang sudah ngisi Permanasari. Tapi tadi sebutnya yang pegang mic tadi siapa? Kok Permatasari? Kalau dia Permatasari itu artis di Jakarta. Ya. Ya, saya mohon maaf saya sudah dahului tadi. Mungkin akan segera saya akhiri. Ayo semuanya, sedang saya berbicara mengutip ungkapan bahasa Inggris. Ya. No longer number counts. Bapak-bapak, no longer number counts. Ibu-ibu, no longer number counts. Ibu Bupati, apa mata saya salah lihat dari tempat saya duduk ini? Di Kendal ini lebih banyak kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Ini yang datang ini sepertiga laki-laki, 2/3 perempuan. Betul begitu? Apa? Oh, karena bupatinya perempuan. Hah? Oh, yang suka gemar mengajilah kaum perempuan. Tapi bapak menjaga anak di rumah. Ngare anak. Enggak, bukan hanya di sini. Berapa waktu lalu saya di Wonosobo, di Purwokerto, di Bogor, hari bermuhammadiyah seperti ini, bahkan lebih banyak dari ini. Itu 2/3 yang hadirlah kaum perempuan. Kaum laki-laki hanya 1/3. Dalam hati saya ini bisa jadi masalah kalau banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau 1 lawan 1 masih ada sisanya. Tapi betul jawaban Ibu Bupati tadi. Yang bergairah, yang suka gemar pengajian itu adalah kaum ibu. Mohon maaf kaum bapak, walaupun penceramanya kaum bapak. Nah, di majelis taklim kaum ibu, saya kebetulan penasehat dari BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, yang didirikan oleh almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, sekarang dipimpin oleh putri beliau Al-Ustadzah Dr. Syifa Fauzia. Saya dari awal jadi penasehat, itu sudah ada belasan ribu, puluhan ribu majelis taklim, tidak terkait dengan organisasi. Anggotanya juga ada dari Asia, sekitar 30 juta pengikut. Itu adalah majelis taklim kaum ibu. Nah, kaum bapak ini entah kemana nih nggak ngaji ini. Ya udahlah, ambil peran menggantikan istri, yaitu ngare anak di rumah. Nah, yang ini poin kedua yang sedang saya ceritakan terkait dengan doa kita tadi itu. Berorientasi kepada kualitas, itulah ihsan minal muhsinin. Jadi Muhammadiyah itu beriman, namun ciri khas warga Muhammadiyah iman yang dinyatakan dalam amal, bukan sekedar iman dalam diri, tapi iman dan amal. Alladzina amanu wa amilus solihat, dalam banyak ayat Al-Quran. Itu yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un 3-4 bulan. Bertanya para murid, "Yai, kami sudah hafal surat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Mengapa Kiai belum berganti pelajaran, belum menaikkan SKS ke surat-surat yang lain? Jawaban Kiai Ahmad Dahlan sudah sering kita pahami. Kalian sudah hafal, tapi kalian belum mengamalkannya. Berpikir para murid yang nggak banyak, kurang dari 20 orang di Langgar Kidul, di Kauman Yogyakarta sana. Baru setelah mereka mendirikan panti asuhan. Yang pertama didirikan itu panti asuhan, baru sekolah, barulah Ahmad Dahlan melanjutkan pengajiannya.
Inilah yang menjadi watak dari Muhammadiyah sebagai organisasi yang menjelmakan keyakinan keagamaannya dalam perbuatan nyata. Maka muncullah yang kita sebut amal-amal usaha Muhammadiyah. Maka di luar negeri, ibu-ibu, bapak-bapak, para pengamat tentang Islam di Indonesia menulis Muhammadiyah is the largest Islamic organization in Indonesia. Ini nggak usah saya terjemahkan ya. Tapi seharusnya ini membanggakan, tapi tidak ada tepuk tangan. Berarti tidak paham. Kata pengamat di luar negeri, Muhammadiyah kita ini is the largest Islamic organization in Indonesia. Ya, alhamdulillah sebagian paham dan bertepuk tangan. Adalah organisasi Islam terbesar, the large besar, largest terbesar. Saya tanya, ya, kenapa Anda menyimpulkan Muhammadiyah seperti itu? Sementara di dalam negeri kalau jumlah anggota Muhammadiyah, ya, sering dalam koran di Jakarta Post berbahasa Inggris, the second largest, terbesar kedua. Yang terbesar pertama NU, Nahdlatul Ulama. Ada MWCNU hadir? Ada ya? Enggak ada. Oh, ini Ustadz yang jenggotnya panjang. Ini adik kelas di Gontor. Maismu? Tontowi Farhan ya. Ini Bu Bupati, adik kelas di Gontor. Waktu di Gontor dulu belum berjenggot. Ini sekelas sama dokter, sekarang Dokter Hidayat Nur Wahid yang pernah jadi ketua MPR RI, sekarang wakil ketua. Itu teman sekelas. Kalau beliau dulu di Jakarta, Farhan, aktif di partai politik, wah udah jadi ketua MPR. Karena temannya jadi ketua MPR ya. Ya. Apa? NU organisasi terbesar dulu, nggak pernah NU mau kalah dari Muhammadiyah. Muhammadiyah ditulis dulu 30 juta, NU patok 40 juta dulu tahun 70-an, tahun 80-an. Sekarang Muhammadiyah naik 60 juta menurut statistik orang yang melihat kalau ada pengajian seperti ini, bukan yang punya kartu anggota ya. NU patok 90 juta. Padahal saya tahu sama-sama nggak punya statistik. Saya kebetulan Ibu Bupati terlahir dari keluarga NU. Kakek saya yang jadi penasehat keagamaan Sultan Sumbawa, nama beliau Haji Muhammad Nurdin ya, itu pendiri NU di Sumbawa. Maka bapak saya menantu beliau ya, kakek lewat ibu tadi, bapak saya Syamsuddin. Nama saya bukan Syamsuddin, nama bapak itu. Beliau sekretaris pimpinan cabang NU Kabupaten Sumbawa. Di NU cabang itu tingkat kabupaten. Maka anaknya disekolahkan di sekolah NU, Madrasah Ibtidaiyah NU, Madrasah Tsanawiyah NU. Waktu kelas 2 di Madrasah Tsanawiyah, saya mungkin dianggap punya bakat berorganisasi. Saya terpilih sebagai ketua pelajar, merangkap ketua Ikatan Pelajar NU tingkat Kabupaten Sumbawa. Jadi begini-begini saya pernah jadi ketua IPNUL. Baru ke Gontor, selesai Gontor kuliah di UIN, dulu IAIN Jakarta. Saya tertarik, di sana ada HMI, ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, organisasi mahasiswa NU. Bapak saya ngantar, malu-malu beliau suruh masuk PMII ya. Akhirnya diskusi, berpikir, saya memilih IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Gara-gara tertarik, ini nggak ada lambang ortom-ortom ya. Di lambang IMM itu ada fastabiqul khairat. Yang saya pahami, jadilah yang terbaik, berlomba-lomba untuk menjadi juara yang terbaik. Itu pemahaman saya. Wah, ini cocok banget ya. Gontor dulu
latihan pidato bahasa Inggris, ya Ustadz Mahtum, latihan pidato bahasa Inggris, why not the best? Ya, why not the best? Mengapa tidak menjadi yang terbaik? Wah, saya senang sekali kalau pidato bahasa Inggris meneriakan why not the best? Mengapa tidak menjadi yang terbaik? Begitu lihat bendera IMM fastabiqul khairat, wah sama nih, maka masuklah saya IMM sampai menjadi pengurus tingkat cabang sampai tingkat pusat di PPIMM ya. Begitu saya sekolah ke luar negeri, ke Amerika, belum selesai didorong-dorong untuk memimpin pemuda Muhammadiyah. Walaupun awalnya saya tidak bersedia, jadilah ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah tahun 89 sampai dengan 93 dan seterusnya, terpilih kembali di Muhammadiyah tahun 2000, wakil ketua era Pak Syafi'i Ma'arif almarhum. 2005 terpilih lagi dalam usia masih muda, 2 kali lagi 2010 2015. Itulah nasib saya, dan saya sering mengatakan waktu kecil di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah, insya Allah kalau meninggal masuk surga. Saya baru 2 hari lalu kuliah umum di UIN Mataram, ramai sekali untuk pasca sarjana. Ada seorang ibu mahasiswi pasca sarjana S3 bertanya, karena tahu saya dulu di NU ke Muhammadiyah, kenapa Prof Din Syamsuddin berpindah dari Muhammadiyah dari NU ke Muhammadiyah? Ada nada pertanyaan, apakah ada pertimbangan taktis dan strategis ya? Ya. Saya jawab, pertanyaan ibu menyinggung perasaan saya. Kok saya ada pertimbangan taktis praktis? Tidak, semata-mata karena ijtihad pribadi. Namun bagi saya NU Muhammadiyah hanyalah alat Allah, bukan goyah. Jadi jangan ada yang menuduh Din Syamsuddin murtad dari NU ke Muhammadiyah. Yang benar saya bilang, saya tersesat, namun tersesat di jalan yang benar. Itulah Muhammadiyah. Namun banyak kiai NU termasuk di Jawa Tengah menganggap saya ini masih Muhammadiyah. Tahun 2010 Gus Dur meninggal. Jam 9 saya sudah berada di pesantren Tebu Ireng. Masih Gus Solah yang memimpinnya. Sementara jenazah datang setelah Zohor. Maka di ruang tengah itu kiai NU, kiai khas NU. Kita mengobrol-ngobrol. Tahu Kiai Haji Maimun Zubair, ya, sekarang Allahu yarham, persis di depan beliau. Beliau bilang, Mas Din, saya masih menganggap sampean NU. Wah, kalau begitu Pak Yai boleh dong saya mencalonkan diri jadi ketua umum PBNU. Sebulan lagi mau muktamar di Makassar NU. Boleh nggak saya mencalonkan diri? Oh boleh, kata Kiai Haji Maimun Zubair, ulama besar ya. Putranya jadi wakil gubernur dulu ya, Jawa Tengah. Boleh. Oh janganlah Pak Yai, nanti Gus Solah duduk di samping beliau, Gus Solah kalah dari saya kan. Nah, tahu. Di ujung pintu ada pintu mau keluar, Kiai Haji Muhid Muzadi, kakak dari Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua umum PBNU, duduk di atas kursi roda, nyeletuk lagi. Mas Din, dia panggil saya Mas ya, karena masih muda lah saya walaupun ketua umum Muhammadiyah. Dan saya senang kalau dipanggil Mas, kelihatan masih tetap muda kan ya. Mas Din, aku ini bukti kerjasama NU dan Muhammadiyah yang menghasilkan, bukan yang berhasil, yang menghasilkan. Kenapa Pak Yai? Istri saya istri saya alumni Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, dan kami sudah menghasilkan 4 orang anak. Itulah kalau dengan kiai NU itu guyup ya. Santai ya. Saya kalau bertemu, apalagi pernah menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, melanjutkan Kiai Haji Sahal Mahfuz ketua umum, saya wakil ketua umum, beliau wafat.
otomatis wakil ketua umum menggantikannya Maret 2014 ya. Kalau datang ke kiai-kiai NU pesantren itu apa? Waduh, habis badan kita dicium-cium gitu. Cium tangan, apalagi waktu Kiai Sahal malam ketiga saya datang ke Pati sana, itu 1 kilo ke dalam itu berjejer para santri itu ya, salaman gitu ya. Itulah beda. Nah, segera akan saya akhiri. Bu Bupati, kita dengar beliau di cerita-cerita aja saya. Pak Kiai Haji Hashim Muzadi, ketua umum PBNU, pernah bertanya, dia panggil saya mas, sama-sama alumni Gontor, walaupun beliau lebih senior dari kita, saya nggak pernah ketemu beliau di Gontor. Antum itu kalau di Muhammadiyah gimana? Kalau datang ke daerah-daerah gimana cara menyambutnya? Kalau Pak Kiai Hashim gimana? Waduh, habis itu berdiri berebut untuk salaman, bahkan tidak sedikit yang ingin rebut serban gitu. Kalau sampean gimana, kata Pak Kiai? Boro-boro di Muhammadiyah itu, apalagi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai ke Makassar. Kalau datang ketua umum pusat, wah salaman aja Bu Bupati, salaman gitu, nggak ada yang cium tangan. Tadi Pak Dan Ramil cium tangan saya deh. Berarti NU beliau nih. Salaman, boro-boro mau cium tangan, langsung ngeritik itu warga Muhammadiyah. Salaman, gimana itu Pak Ketua Umum? Kenapa rokok diharamkan? Waktu majelis taklim mengharamkan rokok, waduh, saya jadi sasaran. Salaman tapi kritik. Nah, kenapa itu Pak Ketua Umum rokok diharamkan? Nah, saya nggak kalah ya. Di Temanggung itu protes itu, karena banyak juragan rokok itu warga Muhammadiyah. Ya, petaninya dari NU, juragan rokoknya Muhammadiyah. Kenapa itu PP mengharapkan rokok, katanya? Saya nggak berani datang ke Temanggung karena mau di demo. Nah, itulah Muhammadiyah kita. Dalam rangka hari bermuhammadiyah ini, marilah kita camkan, kita bermuhammadiyah adalah semata-mata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Fi sabilillah. Sama juga nih. Berarti semua partai politik sama. Mau merah, mau biru, mau hitam tadi itu. Ya. Bahkan mohon maaf, di banyak daerah selesai tabligh akbar pengajian hari bermuhammadiyah, saya naik mobil PWM, biasa menjemput pimpinan wilayah Muhammadiyah, mobil mewah ber-AC, tapi di depan mobil kami itu dan di belakang itu truk penuh dengan manusia di dalamnya, terutama ibu-ibu yang berkerudung kuning. Naik truk datang ke tempat, biasanya diganti PCM cabang-cabang PCM lain seperti di Magelang, di halaman, di lapangan, dan banyak yang jual makanan bazar. Dari habis subuh hari bermuhammadiyah sungguh mengharukan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, ibu-ibu naik truk, ibu-ibu berkerudung kuning. Dari mana itu? Iya. Biasanya saya saksikan truk-truk seperti itu jelang Idul Adha. Karena ada penghuni di belakangnya jelang Idul Adha. Sekarang diisi oleh ibu-ibu Aisyah, luar biasa semangatnya berada di jalan Allah. Yang kedua dan terakhir yang saya ingin sampaikan tadi, telah sampaikan tadi, saya ulang-ulang ya, adalah kita tidak sekedar bermuhammadiyah dengan keyakinan, keimanan yang kuat, tapi harus beramal. Beramal. Muhammadiyah adalah ladang amal. Tidak hanya oleh pengurus. Pengurus itu yang mendapat amanah untuk mengatur organisasi,
Tapi warga Muhammadiyah punya kesempatan yang sama untuk beramal, baik pikiran. Amwalukum itu harta. Amwal itu menurut bahasa Arab yang kita sukai. Mala yamul, mala yamilu, ya. Ini ketua PDM alumni Al-Azhar, yang kita gandrungi apapun, harta, tapi jangan kasih pasangan. Harta, pikiran kita sumbangkan untuk organisasi. Yang tidak bisa menyumbang materi, sumbanglah imaterial, pikiran-pikiran, minimal doa untuk organisasi. Nah, yang ingin saya katakan tadi adalah kita tidak sekedar beramal, harus ikhlas dan cenderung untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Saya bangga tadi PCM apa PRM yang akan mendirikan apa TK tadi cabang, ya, apa namanya, Singorojo. Tidak tanggung-tanggung Ibu Bupati, 2 tingkat. Jarang ada TK 2 tingkat. Tapi sini seharusnya ada ini loh, ada gambarnya itu. Ya, 2 tingkat. Ibu Bupati tadi penggalangan dana luar biasa, berlomba-lomba. 10 juta, 5 juta, 1 juta, 200.000, ada yang 100.000. Bahkan ada yang menyembunyikan dirinya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan. Pakai hamba Allah. Hamba Allah. Saya tahu yang hamba Allah itu merasa belum nyumbang banyak. Nanti beliau akan tambah, nggak apa-apa. Karena keikhlasan luar biasa. Total anggarannya 200 juta, ya. Ya, 100 juta. Baru terkumpul 60 juta. Saya tadi lewat jalur-jalur yang nggak usah saya sebut, dari Jakarta nanti akan membantu seluruh permainan, alat permainan untuk anak-anak. Ya. Tapi kasih tahu setelah gedungnya ada, ya. Nanti kalau gedungnya belum ada, ditaruh di depan kantor PCM, dipakai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Rusaklah jadinya. Jadi tinggal 40 juta. Sanggup nggak warga Muhammadiyah memenuhi yang 40 juta? Sanggup. Kalau nggak sanggup, itu urusan Ibu Bupati. Tapi saya minta PDM, PCM tidak usah kirim proposal ke Pemda atau Ibu Bupati. Ya. Itu sikap Muhammadiyah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka saya tahu di mana-mana jarang PDM, PCM, PRM mengirim proposal kepada pemerintah. Karena Muhammadiyah memberi, bukan meminta-minta. Namun saya tahu Ibu Bupati psikologi Muhammadiyah ini, kalau disumbang pasti tidak akan menolak. Namun perasaan mereka, kami ini bukan menerima bantuan, kewajiban pemerintah membantu Muhammadiyah. Karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, ada ya? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas pemerintah. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang Muhammadiyah membantu pemerintah mendirikan sekolah, mendirikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Maka tugas pemerintah untuk membantu Muhammadiyah. Setuju? Tapi kalau sekedar 40 juta menyelesaikan panti asuhan, taman kanak-kanak terlalu kecil itu. Yang kecil-kecil oleh warga Muhammadiyah sajalah. Nanti PCM kirim surat, Ibu Bupati mohon maaf yang disampaikan oleh Pak Din Syamsuddin, sisa 40 juta dari 100 juta sudah dapat kami penuhi. Jadi kalau Ibu Bupati mau menyumbang yang besar-besar saja. Atau panti TK di tempat lain, enggak sekarang.
Muhammadiyah kita ini sudah saya tahu luar biasa kegemaran dan kegairahan untuk membangun. Sampai sekarang sudah ada Universitas Muhammadiyah di Malaysia, di Perlis. Seharusnya minggu lalu saya diundang ke sana sekaligus bertemu Raja Perlis, tapi ditunda. Muhammadiyah sudah punya sekolah di Melbourne ya. Pak Yusuf Kala kemarin saya dengar Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS mau mendirikan cabang di Seoul, Korea Selatan. Saya mendorong apa namanya? Umukaba, Universitas Muhammadiyah Kendal dan Batang. Kalau UMS mau mendirikan cabang di Seoul, Korea Selatan, Umukaba jangan kalah, dirikan cabang di Pyongyang, Korea Utara. Itulah Muhammadiyah kita ini. Maka ya terima kasih, dan semoga hari bermuhammadiyah ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang doa tadi, ikuti saya. Allahumma ja'alna minal mu'mininal amilin, wa ja'alna minal amilinal mukhlisin, wa ja'alna minal mukhlisinal muhsinin. Ya, amalkan doa itu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun saya sudah sering berumrah, maka kita serahkan kepada yang ketiga. Kalau sampai 3 nama tidak ada, yang berumrah adalah Ibu Bupati. Pulang atau di luar? Yang terakhir ini saya baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saya beri kesempatan berdoa dulu. Ya, Bu Bupati. Nomor kupon 251582. Ada. Alhamdulillah. Ada. 251582. Alhamdulillah. Maju. Bapak Ibu, nanti ada sambutan Ibu Bupati, mohon jangan bubar dulu sebentar. Moga cepat ke sini. Dicocokin dulu. Yeah. Sini. Nomornya dicocokin. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu, Yang menyerahkan ampun konturien nggih, masih ada sambutan Nggih. dari Ibu Bupati. rumahnya mana? Kali Bogor, Sukoharjo. Oh, Kali Bogor. Tadi malam mungkin berdoa, sholat tahajud agar supaya hari ini diberikan kelancaran, kemudahan di dalam pengajian ini. Kemudian ini alhamdulillah mendapatkan umroh. Selamat PT kepada Ar-Rahmah. Ibu sinten? Sri Lestari Ibu Sri Lestari dari Sukoharjo. Sukoharjo. Nggih, alhamdulillah. RSI Kendal. Sudah pernah Kerjanya umroh? di RSI Kendal. Oh, sudah pernah umroh? Sudah. Oh, sudah. Karena sudah pernah umroh, gimana kalau diserahkan pada orang lain? Yang dapat ya. Oke. Umroh ini dipersembahkan dari PT Ar-Rahmah Muhammadiyah. Ya.
Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Selanjutnya dilanjutkan sambutan dari Bupati Kendal kepada yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bersama Profesor Din Samsudin yang tadi telah memberikan mauidhah hasanah dan doa-doa kepada kita semuanya. Semoga tentunya memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua, dan apa yang sudah disampaikan, nasihat, kemudian bimbingan, arahan, ajaran beliau tentunya agar bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik kembali. Dan yang saya hormati Ketua PD Muhammadiyah Bapak Ihsan bersama jajarannya, kemudian Forkopimcam, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Ketua MUI Kecamatan Singorojo, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Singorojo, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Kendal, Ketua PD Aisyah, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan se-Kabupaten, Kepala Desa Ngaryana, para organisasi otonom, pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan tentunya simpatisan Muhammadiyah, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengikuti pengajian akbar dalam rangka Hari Bermuhammadiyah dan Milad Muhammadiyah yang ke-113. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari akhir. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, hari ini tentunya merupakan kebahagiaan buat kita bersama. Kita bersama-sama bersilaturahmi pada kegiatan yang insya Allah mulia ini, yang tentunya akan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan selamat atas Hari Bermuhammadiyah dan Milad yang ke-113 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan tema memajukan kesejahteraan bangsa. Tema ini tentunya sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, dan juga menegaskan kembali komitmen Muhammadiyah untuk terus berkontribusi bagi kemaslahatan umat dan bangsa. Gerakan Muhammadiyah ini sejak awal berdiri kita sudah tahu bahwa tujuannya melalui berbagai amal usaha, melalui pendidikan, kemudian kesehatan, hingga pelayanan sosial dan ekonomi, ini semuanya tentunya wujud nyata dari upaya untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tentunya pemerintah Kabupaten Kendal akan terus senantiasa membuka ruang kolaborasi bersama Muhammadiyah. Kami tentunya akan mendukung setiap amal usaha Muhammadiyah di Kendal ini dengan agar supaya dapat berkembang dan maju, dan tentunya akan memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat, karena kita berjalan di jalan yang sama, yaitu jalan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Dan insya Allah Bapak Prof Din Samsudin untuk 2026 dari pemerintah Kabupaten Kendal ini nanti akan memberikan hibah kepada PD Muhammadiyah sebesar 5 miliar. Semoga akan memberikan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi Persyarikatan Muhammadiyah ini.
Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Muhammadiyah yang selama ini telah bersinergi, berkolaborasi, dan tentunya banyak sekali memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Kabupaten Kendal ini. Semoga kedepannya kita akan terus tingkatkan sinergitas kolaborasi ini agar bisa bersama-sama membangun Kabupaten Kendal yang lebih maju, tujuannya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan hidayah. Dan tentunya semoga setiap niat baik Bapak Ibu semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatangan. Singorojo akan diresmikan langsung oleh beliau Bupati Kendal, Ibu Hajah Diah Kartika Permanasari SDMM, dan pimpinan daerah Muhammadiyah yang akan diwakili oleh Bapak Toha. Kedua-duanya dipersilahkan, guntingnya 2. Yang satu Ibu Bupati Kendal, yang satu pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Itu Bapak ditutup dengan 1, 2, 1, 2, 3.